Pompei tidak hancur karena perang, tidak diserang pasukan asing, tidak runtuh perlahan karena ditinggalkan, tidak lenyap dalam legenda. Pompei berhenti dalam satu hari biasa yang berubah menjadi akhir. Sebelum menjadi reruntuhan, Pompei adalah kota Romawi yang hidup. Di jalan-jalannya, orang berjalan di atas batu. Pedagang membuka toko, roti dipanggang, anggur dituangkan. Dinding rumah dihiasi fresko. Keluarga makan bersama. Anak-anak bermain. Politik lokal dibicarakan di sudut kota. Dan di kejauhan, Gunung Vesuvius berdiri seperti bagian biasa dari pemandangan. Bagi banyak orang Pompei, gunung itu bukan tanda bahaya. Ia hanya gunung, besar, diam, dekat, tapi tidak selalu dipahami sebagai ancaman. Itulah yang membuat tragedi ini begitu kuat. Karena bencana besar sering tidak dimulai dengan teriakan. Kadang ia dimulai dengan hari yang terlihat normal. Pada tahun 79 M, Vesuvius meletus. Selama berabad-abad, banyak buku menyebut tanggalnya 24 Agustus. Tetapi temuan arkeologi dan bukti musiman membuat sebagian ahli mempertimbangkan letusan mungkin lebih akhir. Ini menunjukkan sejarah bisa berubah ketika bukti baru ditemukan. Namun apapun tanggalnya, hari itu jelas mengubah segalanya. Langit mulai berubah. Kolom erupsi naik tinggi dari puncak Vesuvius. Abu dan batu apung mulai jatuh. Awalnya mungkin tampak seperti hujan aneh dari langit. Lalu semakin lama, semakin berat. Atap rumah mulai terbebani. Jalan mulai tertutup. Orang-orang mulai panik. Sebagian mencoba pergi. Sebagian berlindung di rumah. Sebagian mungkin menunggu berharap semuanya akan reda. Sebagian membawa barang berharga. Sebagian tidak sempat membawa apapun. Di kota yang penuh kehidupan itu, setiap orang harus membuat keputusan cepat. Keluar atau bertahan. Mencari keluarga atau menyelamatkan diri. Membawa harta atau meninggalkan semuanya. Percaya bahwa bahaya akan lewat atau menerima bahwa kota mereka sedang menghadapi sesuatu yang belum pernah dibayangkan. Hari pertama, letusan bukan hanya tentang lava seperti yang sering dibayangkan. Dalam kasus Pompei, ancaman awal datang dari batu apung dan abu yang terus turun. Material vulkanik menumpuk membuat gerak semakin sulit. Udara menjadi berat. Langit gelap. Jarak pandang menurun. Bayangkan sebuah kota yang perlahan-lahan kehilangan cahaya. Bukan malam biasa, tapi siang yang berubah menjadi gelap karena gunung. Dan di tengah semua itu, Pompei masih belum tahu bahwa bagian paling mematikan belum datang. Karena setelah hujan abu dan batu apung, ada fase yang jauh lebih berbahaya. Awan piroklastik, gelombang panas gas abu dan material vulkanik bergerak cepat dari gunung ke kota. Inilah yang membuat Pompei tidak hanya terkubur. Pompei seperti dihentikan, terkunci dalam satu momen. Dan ribuan tahun kemudian kita masih bisa melihat jejaknya. Rumah yang belum selesai direnovasi, roti yang tertinggal, fresko di dinding, barang-barang yang disimpan tergesa-gesa, dan manusia yang mencoba bertahan di detik terakhir. Pertanyaannya, jika Vesuvius sudah berdiri di sana sejak lama, mengapa begitu banyak orang tidak siap menghadapi letusannya? Letusan Vesuvius bukan satu kejadian sederhana. Ia terjadi dalam beberapa fase. Pertama, gunung memuntahkan material ke langit. Batu apung dan abu jatuh seperti hujan berat. Lapis demi lapis menutupi jalan. Rumah mulai tertimbun. Atap yang menanggung terlalu banyak beban bisa runtuh. Bagi orang yang berlindung di dalam rumah, ini bukan berarti mereka aman. Di luar, udara dipenuhi abu. Di dalam, atap bisa runtuh. Pintu bisa terhalang material vulkanik. Jalan keluar bisa hilang. Dan setiap jam yang lewat membuat pilihan semakin sedikit. Lalu ada faktor lain yang sering terlupakan, gempa. Vesuvius tidak hanya meletus. Aktivitas gunung juga dapat mengguncang tanah. Penelitian terbaru terhadap beberapa kerangka dan bangunan di Pompei menunjukkan bahwa sebagian korban kemungkinan tewas karena dinding runtuh akibat gempa yang terjadi selama rangkaian erupsi. Ini membuat gambaran hari terakhir Pompei menjadi lebih kompleks. Bukan hanya abu, bukan hanya panas, bukan hanya awan vulkanik, tapi kombinasi bencana.
Material jatuh dari langit. Bangunan melemah, tanah berguncang, orang mencari tempat berlindung. Dan ketika mereka mengira mungkin fase terburuk sudah lewat, bahaya berikutnya datang. Awan piroklastik. Ini adalah salah satu fenomena vulkanik paling mematikan. Campuran gas panas, abu, dan material vulkanik bergerak cepat menuruni lereng gunung. Bukan seperti sungai lava lambat yang bisa terlihat jelas dari jauh, tetapi seperti gelombang panas yang menyapu lanskap. Ketika awan ini mencapai Pompei, kota itu tidak punya banyak waktu. Banyak korban tidak sempat melarikan diri. Sebagian ditemukan di rumah, sebagian di jalan, sebagian di ruangan kecil tempat mereka mencari perlindungan, sebagian bersama barang berharga, sebagian tampak seperti sedang mencoba melindungi diri. Disinilah Pompei menjadi sangat berbeda dari banyak situs kuno lain. Biasanya, arkeologi menemukan bangunan, tembikar, tulang, atau prasasti. Tapi Pompei menemukan momen. Abu vulkanik yang menutupi kota menciptakan kondisi unik. Ketika tubuh korban tertimbun dan kemudian terurai seiring waktu, ia meninggalkan rongga kosong di dalam lapisan abu yang mengeras. Pada abad ke-19, arkeolog mulai mengisi rongga itu dengan plaster. Hasilnya adalah cetakan tubuh dalam posisi terakhir mereka. Inilah yang membuat Pompei begitu menyentuh. Kita tidak hanya melihat benda, kita melihat postur manusia. Seseorang yang meringkuk, seseorang yang tampak melindungi wajah, seseorang yang mungkin mencoba bertahan, seseorang yang tidak tahu bahwa ribuan tahun kemudian dunia akan melihat detik terakhirnya, namun penting untuk melihatnya dengan hormat. Cetakan korban Pompei bukan sekadar objek wisata. Mereka adalah manusia. Mereka punya nama, keluarga, pekerjaan, ketakutan, dan harapan yang sebagian besar tidak pernah kita ketahui. Karena itu, Pompei terasa seperti kota yang tertangkap waktu. Bukan hanya karena bangunannya terawetkan, tapi karena kehidupan sehari-hari ikut tertinggal. Dapur, toko, grafiti, lukisan dinding, roti, perhiasan, koin, meja, tempat tidur, pintu yang tertutup. Semua menjadi bukti bahwa tragedi besar tidak hanya menimpa angka statistik, ia menimpa kehidupan biasa. Dan justru karena kehidupan biasa itu tersimpan, Pompei menjadi salah satu jendela paling kuat untuk melihat dunia Romawi kuno. Bukan hanya bagaimana mereka mati, tapi bagaimana mereka hidup sampai hari terakhir. Pompei sering terasa seperti cerita lama. Kota kuno, letusan tahun 79 M, korban yang tertutup abu, reruntuhan yang sudah lama ditemukan. Tapi kenyataannya, Pompei belum selesai bercerita. Setiap penggalian baru bisa mengubah cara kita memahami kota ini. Dalam beberapa tahun terakhir, area Regioniev menjadi salah satu pusat penemuan besar. Arkeolog menemukan ruang-ruang baru, fresko yang masih kuat warnanya. Rumah yang sedang direnovasi saat letusan terjadi. Jejak pekerja, keluarga, dan kelas sosial yang berbeda. Bahkan, detail kecil yang membuat kota ini terasa sangat manusiawi. Salah satu temuan yang paling mencolok adalah ruang perjamuan dengan dinding gelap dan fresko yang terinspirasi dari kisah Perang Troya. Bayangkan sebuah ruangan elegan, tempat tamu mungkin makan, minum, berdiskusi, dan membicarakan mitos-mitos besar. Lalu dalam satu hari, ruangan itu terkubur. Selama hampir 2000 tahun, warna dan ceritanya menunggu untuk ditemukan lagi. Temuan lain menunjukkan kerangka seorang pria dan perempuan di sebuah ruangan kecil. Perempuan itu ditemukan bersama koin dan perhiasan. Detail seperti ini membuat arkeolog bisa bertanya lebih jauh. Siapa mereka? Apa hubungan mereka? Apakah mereka mencoba menyelamatkan harta? Apakah mereka menunggu pertolongan? Atau apakah mereka hanya terjebak dalam pilihan yang mustahil? Ada juga temuan gambar-gambar arang yang kemungkinan dibuat oleh anak-anak, termasuk gambar gladiator. Ini tampak kecil, tapi sangat kuat. Karena dari gambar sederhana di dinding, kita bisa melihat dunia anak Pompei. Apa yang mereka lihat, apa yang mereka ingat, apa yang mereka tiru dari arena dan kehidupan kota. Pompei bukan hanya kota elit, ia adalah kota anak-anak, budak, pedagang, tukang roti, pemilik rumah,
pekerja, perempuan, orang tua, orang biasa, dan semua lapisan itu muncul kembali lewat temuan kecil. Bahkan, tanggal letusan pun masih menjadi ruang diskusi. Selama-lama, tanggal 24 Agustus menjadi versi paling terkenal. Tapi, bukti seperti prasasti arang yang bertanggal setelah pertengahan Oktober membuat banyak ahli mempertimbangkan musim gugur. Pakaian yang lebih hangat dan buah musiman juga mendukung hipotesis ini. Ini menunjukkan hal penting. Arkeologi bukan kumpulan jawaban yang sudah selesai. Arkeologi adalah proses. Setiap temuan baru bisa menambahkan satu kalimat pada cerita lama. Kadang memperkuat teori lama, kadang menggoyangkannya, kadang membuat kita sadar bahwa sejarah yang kita hafal masih punya ruang revisi. Pompei juga mengingatkan bahwa bencana alam tidak pernah hanya menjadi kisah geologi. Ia juga kisah sosial. Siapa yang bisa kabur lebih cepat? Siapa yang punya kendaraan? Siapa yang punya tempat perlindungan? Siapa yang memilih bertahan menjaga rumah? Siapa yang membawa koin? Siapa yang mencoba menyelamatkan keluarga? Saat Vesuvius meletus, semua perbedaan sosial itu tidak hilang begitu saja. Mereka ikut tertimbun. Dan ketika arkeolog menggalinya, yang muncul bukan hanya kota mati, yang muncul adalah masyarakat. Inilah alasan Pompei tetap membuat dunia terpesona. Karena ia tidak hanya menunjukkan akhir, ia menunjukkan kehidupan yang berhenti di tengah kalimat. Makanan belum selesai. Dinding masih dicat, rumah masih direnovasi, catatan masih tertulis, anak-anak masih menggambar, orang masih menyimpan perhiasan, kota masih bergerak, lalu semuanya berhenti. Dalam abu, Pompei membuat kita merasakan jarak 2000 tahun menjadi sangat dekat. Karena orang-orang itu tidak terasa seperti angka sejarah. Mereka terasa seperti kita. Mereka bekerja, mereka makan, mereka takut, mereka berharap. Mereka membuat keputusan di bawah tekanan. Dan mereka tidak tahu bahwa kota mereka akan menjadi salah satu situs arkeologi paling terkenal di dunia. Jadi, apa bagian paling menghantui dari Pompei? Letusannya, cetakan tubuh para korban, atau justru benda-benda biasa yang tertinggal karena mengingatkan kita bahwa hidup bisa berhenti tanpa peringatan. Tulis pendapatmu di komentar. Dan kalau kamu suka kisah sejarah, arkeologi, bencana alam, dan misteri dunia yang jarang dibahas, jangan lupa subscribe ke Inner Dataset. Karena kadang, sejarah tidak berbisik dari buku. Kadang, ia menunggu di bawah abu, selama 2000 tahun.